Arteria Dahlan mengaku ikhlas melayani keluarga proklamator kita Bung Karno dan merasa bangga bisa melayani keluarga Bung Karno. Dan inilah Arteria Dahlan yang ikhlas menyerahkan jabatan DPR-nya kepada Romy Soekarno. Boleh nggak ditandatanganin? Boleh nggak saya bilang? Mas Rominya minta, boleh nggak ditandatanganin? Boleh nggak saya bilang? Saya ini tiketnya hanya untuk Mas Romi, untuk keluarganya Bung Karno. Kalau Mas Romi kenapa-napa saya udah taken, ya kan, kesempatan saya hilang. Yang satu lagi, secara psikologis kalau saya taken, Ibu Yayunya belum taken, kan dianggap saya menekan Ibu Yayu. Makanya begitu Bu Yayu taken, saya katakan, bro, gue pegang janji gue. Bagi gue kekuasaan di DPR ini enggak seberapanya. Bagi gue suatu kemuliaan melayani keluarga besar Bung Karno. Gue mana? Gue taken. Janjian kita kemarin di Grand Hyatt kita taken. Maka Mas Romi bilang, ternyata yang dipikirin orang-orang terkait dengan terhadap pandangannya terhadap lu, orangnya keras yang apa. Gue nggak melihat itu. Gue bilang iya, mudah-mudahan ya Mas Romi tahu tentang saya. Kita ini bisa diajak kompak untuk kebaikan. Mungkin orang dianggap saya nggak bisa kooperatif, ya kalau diajak yang ngaco-ngaco saya nggak akan kooperatif. Gitu. Tapi status abang berarti sekarang menegaskan masih di PDB, Bang? Masih di PDB. Ya sampai ini kan. Ya, itulah Arteria Dahlan yang dengan ikhlas menyerahkan hasil kerjanya dan menjadi anggota Dewan terpilih. Namun demikian dia rela menggeser atau menyerahkan kemenangannya itu kepada Romy Soekarno, cucu mendiang proklamator Republik Indonesia. Berbeda dengan Tia dari Banten malah melawan Ibu Megawati ketua umumnya. Tia Rahmania yang terpilih menjadi anggota DPR RI yang kemudian dipecat oleh PDIP ini ya langsung mendatangi Barreskrim dan menolak dan melawan PDIP. Tentu saja PDIP menjadi ketar-ketir dan kalang kabut tercoreng nama baiknya. Inilah Tia Rahmania. Saya ingin menyampaikan rasa kecewa yang mendalam terkait keputusan KPU Republik Indonesia yang mana itu mengakomodir keputusan dari Mahkamah Partai PDI Perjuangan, tempat saya berlindung, di mana itu adalah rumah saya, yang mana secara sepihak saya dituduh menggelembungkan suara. Saya di sini kesempatan hari ini melakukan konsultasi karena sesungguhnya hasil putusan Bawaslu Provinsi hal tersebut bukan seperti itu adanya. Oleh karenanya, makanya saya berinisiatif dengan didampingi oleh tim serta kuasa hukum saya, kami hadir dan berkonsultasi ke Mabes Polri ini sendiri. Perlu saya katakan kepada teman-teman media yang ada di sini, saya bertujuan untuk membersihkan nama baik saya. Saya seorang dosen, saya juga seorang ibu, dan saya tidak ingin dikenal masyarakat sebagai seseorang yang tidak berintegritas. Itulah Tia Rahmania yang melaporkan ke Barreskrim Polri dikarenakan dia dituduh melambungkan suara gitu, menggelembungkan ya perolehan suaranya sehingga dia dijadikan sebagai alasan untuk memecatnya. Ya, PDIP menjadikan alasan itu untuk memecat Tia Rahmania. Dicurigai kritik Tia Rahmania kepada KPK yang menjadi alasan PDIP memecat dirinya. Ya, usai mengkritik KPK, Tia Rahmania dipecat oleh PDIP dan batal dilantik menjadi anggota Dewan. Dan inilah Tia Rahmania pada saat diskusi dengan KPK. Kenapa saya tidak membuka jaket ini? Karena KPK ini lembaga yang didirikan oleh Presiden kelima Republik Indonesia, Ketua Umum kami Ibu Megawati Soekarno Putri. Merdeka! Pak Nurul Gufron yang terhormat, daripada Bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu Pak, negara ini berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mending Bapak bicara kasus Bapak, bagaimana Bapak bisa lolos Dewan Etik, kemudian dipetun sukses. Bagaimana kasus Bapak memberikan rekomen pada ASN. Bagaimana kasus-kasus Bapak yang lain Bapak bisa lolos. Mohon maaf Pak, Bapak bukan produk dari kami, ya. Bapak bukan produk dari kami. Itu satu. Korupsi itu intinya etika dan moral, Pak. Saya adalah salah satu dosen anti korupsi, Pak. Ya, izin ya Pak. Baik.
Nah, terima kasih. Baik. Karena terima kasih Pak. Karena Bapak sendiri, Pak Gufron sendiri yang membuka. Bapak tadi kami Jadi juga- Pak, dengan demikian, Halo. mohon ini masukan Bapak dan kepada Ibu. panitia Lemhanas, kalau bisa cari tolong dihargai materinya forum ini, Bu. yang memberikan Tolong forum ini nilai-nilai dihargai baik. dulu, Bapak. aja dulu, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar. Baik. Ya, aksi walkout keluar dari diskusi ataupun pemaparan KPK yang memberikan pendidikan korupsi, anti korupsi ya kepada calon anggota dewan dari PDIP langsung mendapatkan kritikan dari Tia Rahmania dikarenakan banyak kasus di KPK yang tak tertanganinya. Alasan penggelembungan suara inilah yang menjadi dasar PDIP memecat Tia Rahmania sehingga dia dibatalkan, dilantik menjadi anggota dewan, dan inilah kronologinya ya dari PDIP. Dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PDI Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024 Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PDI Perjuangan menyatakan pelanggaran etik saudara Tia Rahmania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Rahmania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PDI Perjuangan memberikan surat pemberhentian Tia Rahmania ke KPU, dan pada tanggal 3 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR. Itulah tadi keputusan DPP PDIP yang memecat Tia Rahmania dikarenakan kritis kepada KPK. Ya, kelihatannya tadi menyerang pada saat pemaparan KPK di saat pembekalan anggota dewan baru. Kalian tahu dengan kasusnya Tia Rahmania yang dipecat dari PDIP dan kemudian batal dilantik menjadi anggota DPR RI. Iya, kenapa itu? Kalau kalian cari tahu, silakan deh googling atau cari di media massa dan media sosial manapun. Teman-teman akan temui video di mana Tia Rahmania dengan berani, dengan lantang memberikan kritik terhadap Nurul Gufron ketika dia mengisi di Lemhanas. Oh, di Dan Lemhanas ya. kemudian, kalau kita lihat orang-orang semacam Tia Rahmania ini semakin hari semakin sedikit. Dan sepertinya memang ruang-ruang untuk orang-orang yang berani bersuara dan punya idealisme semakin hari di Indonesia ini semakin kecil ruangnya. Dan terbukti setelah mengkritik KPK, setelah mengkritik Nurul Gufron, Tia Rahmania dipecat. Padahal kalau kalian cari tahu siapa Tia Rahmania, dia adalah salah satu dosen yang juga mengajar anti korupsi. Dan kemudian lantas hari ini ketika dia bersuara atas nama etik dan adab, ketika Nurul Gufron memberikan materi di Lemhanas yang menurut dia nggak tepat nih diundang orang seperti ini, harusnya sih kita berikan acungan jempol atau berikan respect sepenuhnya gitu. Tapi sayangnya PDIP menjadi arogan. Ini pertanda bahwa orang-orang baik di negeri ini sangat kecil sekali ruangnya untuk kemudian disupport, dan terbukti. Tapi kabar baiknya Tia Rahmania akan menggugat PDIP dan termasuk anggota-anggota dewannya akan dilaporkan ke Barreskrim. Kita tunggu aja apakah betul akan seperti itu atau ada pressure, ada tekanan-tekanan yang kemudian membuat Tia Rahmania tidak bisa melaporkan itu semua. Kita nantikan dan kita berikan respect terhadap Ibu Tia Rahmania. Ya, memang begitu berat ya melawan kekuasaan, apalagi dengan kekuasaan yang sangat mutlak boleh dikata di partai adalah merupakan hak prerogatif dari Ibu Ketum. Dan apalagi dengan kekuasaan yang begitu besar itu tidak ada tempat ataupun waktu untuk mengkritik Ibu Ketum begitu ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa KPK masih memburu ya, atau buron Harun Masiku adalah politisi dari PDIP yang ya faktanya dia ya menjadi koruptor atau bersalah dalam aturan korupsi begitu ya. Di sini selama 4 tahun KPK mencari, namun demikian tidak ketemu.
Masyarakat akhirnya menanyakan hal itu, di mana ya si Harun Masiku ini buron yang benar-benar korupsi dilindungi oleh PDIP, namun demikian dia yang berusaha untuk bersih malah dipecat, dan inilah kembali KPK. IP Harun Masiku yang kini masih buron terus didalami penyidik KPK. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi mengendus ada pihak-pihak yang enggan mengungkap keberadaan Harun Masiku. Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengatakan ada sosok yang mengetahui lokasi buronan Harun Masiku. Dalam kasus Harun Masiku, KPK sebelumnya telah memeriksa 3 orang saksi yang berprofesi sebagai advokat dan mahasiswa. Demi mengungkap tuntas kasus ini, KPK pun turut melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ini bukan pemanggilan pertama bagi Hasto. Pada 2020, politisi PDI Perjuangan itu sudah diperiksa untuk perkara yang sama, dan Hasto meminta Harun Masiku untuk menyerahkan diri ke KPK. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengatakan, langkah KPK dengan memanggil kembali para saksi hanya. Komisi Pemberantasan Korupsi pun menegaskan pembukaan kembali kasus buronan Harun Masiku bukan mengejar sisa masa jabatan para pimpinan. KPK mengklaim memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tunggakan kasus dan pencarian buronan. Kasus Harun Masiku bermula setelah KPK menangkap eks-komisioner KPU Wahyu Setiawan karena menerima suap 600 juta rupiah terkait pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Wahyu yang dijatuhi hukuman 7 tahun penjara kini telah bebas bersyarat. Sementara Harun Masiku masih berstatus buron. Pada 2023, Mabes Polri sempat mendeteksi Harun berada di Indonesia, namun ia kabur lagi ke luar negeri melalui jalur tak resmi. Ya, itulah tadi berita mengenai Harun Masiku yang dilindungi katanya karena selama 4 tahun buron. Namun demikian Tia Rahmania yang berusaha untuk bersih malah dipecat oleh Ketum PDIP.